Ketika ayahku tiba-tiba jatuh sakit, tidak jelas apa penyakitnya. Terapi yang kulihat, beliau senantiasa tidur lemas sepanjang hari di kasurnya. Untuk makan dan minum obat saja harus ibuku yang menyiapkannya di kamar. Kami semua bingung dengan apa yang dialami oleh ayahku. Tetapi lama-kelamaan kami mengetahui sebab beliau jatuh sakit seperti itu. Ternyata ada sesuatu yang membebani pikirannya. Sebelum aku pulang dari pondok, ayahku merenovasi rumah kami. Tujuan beliau adalah agar kami merasa nyaman di rumah. Apalagi dengan kondisiku yang bercadar, sehingga aku harus memiliki ruang privasi sendiri. Tanpa aku ketahui, beliau meminjam uang ke bank untuk merenovasi rumah. Pinjamannya juga bukanlah jumlah uang yang sedikit. Pinjaman itu beliau dapatkan dengan menggadaikan sertifikat rumah kami. Jadi, kalau ayahku tidak bisa membayar uang pinjaman beserta bunganya, maka rumah kami pun akan disita oleh pihak bank. Iya, keluargaku belum mengenal sunnah. Mereka belum paham tentang riba seperti ini. Hal itulah yang membuat ayahku akhirnya jatuh sakit. Ketika mengetahui hal tersebut, aku pun mengetuk pintu kamarnya. Kudatangi ayahku yang sedang terbaring di kasurnya. Saat itu bukan saatnya bagiku untuk marah padanya atau menghukuminya, karena aku tahu yang beliau butuhkan adalah dukungan dan bantuan dariku, anaknya. Ku pegang tangannya sambil berkata, "Ya, jangan khawatir, insya Allah aku bantu. Yang penting ayah sehat. Untuk masalah yang kita hadapi, insya Allah akan ada jalan keluar." Karena adanya motivasi dan semangat dari keluarga, maka dengan seizin Allah Azza wa Jalla, ayahku pun kembali sehat seperti semula dan kembali bekerja seperti sebelumnya. Aku sadar bahwa aku wanita. Ruang gerakku terbatas. Sebenarnya aku juga belum yakin dari mana aku akan mendapatkan uang untuk membantu ayahku. Tetapi saat itu yang kupikirkan adalah yang penting ayahku tenang dan beliau sembuh terlebih dahulu. Lagi pula ayahku hanya memiliki 2 putri. Kakakku belum lama bekerja, sehingga saat itu gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan membantu sedikit untuk keperluan rumah. Sehingga untuk masalah hutang yang menanggungnya adalah aku, ayah, dan ibuku. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, aku ini hanya lulusan pesantren. Tentunya penghasilan kakakku lebih besar dibandingkan aku. Tetapi karena kakakku tidak menyanggupinya, maka aku yang bersedia untuk menyanggupinya. Insya Allah pasti ada jalan jika kita berniat untuk membantu orang tua. Terus-menerus aku berdoa kepada Allah agar diberikan jalan bagiku untuk bisa membantu ayahku, tanpa harus menyelisihi syariat sebagai seorang wanita. Aku tidak ingin bekerja bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, dan aku pun tidak mau menanggalkan hijabku. Aku yakin pasti akan ada jalan keluar. Akhirnya aku menemukan sebuah pondok yang membutuhkan pengurus. Aku pun datang ke sana dan mulai ta'awun di pondok tersebut. Apapun kerjaan di pondok yang bisa aku lakukan, maka akan aku lakukan, seperti mengajar dan mengurus para santriwati. Yang aku ketahui bahwa dengan ta'awun di pondok berarti kita juga turut andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Aku teringat sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka sungguh Allah akan menolong kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Aku berpikir, mungkin dengan ta'awun di pondok, Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah keluargaku. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan keluarnya. Ada seseorang yang setiap bulan memberikan bantuan padaku. Aku pun diminta untuk mengajar privat beberapa anak ummahat di sana. Ditambah aku juga berjualan. Iya, berjualan apapun yang aku bisa jual, seperti pakaian ataupun selainnya. Karena alhamdulillah, di pondok tersebut pengurus diperbolehkan berjualan asalkan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan tidak mengganggu tugasku sebagai pengurus. Setiap pendapatan yang aku dapatkan
aku gunakan sedikit untuk keperluanku, dan sisanya aku gunakan untuk melunasi utang ayahku. Setiap libur bulanan pondok, aku pun pulang ke rumah untuk membantu pekerjaan ibuku. Jadi, libur pondok bukanlah waktu bagiku untuk bermalas-malasan di rumah. Namun, justru itu adalah waktu bagiku untuk membantu ibuku dan dekat dengan keluarga sambil aku berusaha berbagi ilmu yang telah aku dapatkan di pondok. Mungkin ilmuku tidak banyak, tetapi aku berharap agar keluargaku mengenal tauhid dan sunnah dengan proses sedikit demi sedikit. Aku juga berusaha bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Semoga dengan demikian hati mereka akan luluh dan mau mengenal manhaj sunnah. Sudah kurang lebih 4 tahun lamanya aku bekerja membantu keluarga. Tak terasa umurku semakin bertambah. Teman-temanku sudah banyak yang menikah. Aku memang menahan diri untuk tidak menikah dahulu sampai aku bisa membantu meringankan beban ayahku. Alhamdulillah, keuangan keluarga pun sudah mulai stabil. Utang ayahku juga sebentar lagi terlunasi. Aku pun akhirnya meminta izin untuk menikah. Orang tuaku pun mengizinkannya. Akhirnya aku pun menikah dengan jodoh yang telah Allah takdirkan untukku dan atas ridho dari kedua orang tuaku. Alhamdulillah, setelah menikah, masalah keluargaku sudah bisa diatasi. Keuangan keluarga kami alhamdulillah sudah lebih baik. Yang paling membahagiakan aku adalah ayahku yang dahulunya menolak dakwah sunnah, justru menjadi orang yang simpati dengan dakwah sunnah. Beliau mulai rajin sholat di masjid dan juga berusaha untuk dekat dengan ustadz ahlus sunnah di kota kami. Ketika beliau mendapatkan masalah, beliau mencari jalan keluar dengan meminta nasihat kepada ustadz tersebut. Ayah bilang bahwa beliau bangga karena anaknya lulusan pondok. Ayah juga pernah bilang bahwa beliau merasa tenang dan tidak khawatir memiliki anak seperti aku. Berbeda dengan anak-anak muda seusiaku yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang. Memang, ayahku adalah tipe ayah yang protektif terhadap anak perempuannya. Ibuku juga semakin mengenal dakwah ini dan terus-menerus belajar untuk mengenal sunnah, walaupun beliau belum berhijab dengan hijab yang syar'i. Banyak sekali perubahan positif yang aku rasakan dari kedua orang tuaku. Alhamdulillah. Enam bulan setelah aku menikah, ayahku wafat, rahimahullah. Ketika ayahku wafat, aku berada di pondok. Kabar kematian ayahku membuatku kaget karena hal itu terjadi tiba-tiba. Malam hari, ayahku masih dalam keadaan sehat. Tetapi ketika pagi hari, beliau terkena serangan jantung. Baru saja dilarikan ke rumah sakit dan belum sempat dirawat, beliau sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Mendengar kabar kematian ayah, aku pun langsung bergegas pulang. Ketika tiba di rumah, kudapati beliau sudah tidak bernyawa. Aku pun hanya bisa memandangnya, mengusap, dan menyolatinya. Mulai saat ini, hanya doa yang bisa kupanjatkan untuknya. Semoga akhir kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Amin. Allahumma amin. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kurang lebih 4 bulan setelah wafatnya ayahku, aku pun harus pergi meninggalkan ibuku di Indonesia karena harus ikut suamiku untuk tinggal di Madinah. Berat rasanya meninggalkan ibu dan kakakku di rumah setelah kepergian ayahku. Namun, ya begitulah takdir yang telah Allah tetapkan bagiku. Semua keperluanku untuk tinggal di Madinah sudah diurus oleh suamiku. Namun ada satu kesulitan yang kami hadapi. Kami belum punya uang untuk membeli tiket pesawat untuk aku pergi ke sana. Adapun tiket pesawat bagi suamiku sudah ditanggung oleh pihak universitas tempat beliau sekolah. Tidak kuceritakan masalah yang kami hadapi ini ke ibuku, karena aku tahu bahwa beliau juga baru saja kehilangan ayahku. Aku tidak mau membebani ibuku. Tetapi suatu ketika, ibuku mendatangiku dan berkata, "Nak, ini ada uang tabungan ayah untuk kamu ke Madinah. Karena sebelum meninggal, ayah sudah janji akan kasih kamu uang untuk pergi ke sana. Terima ya." Masya Allah, sedih bercampur haru. Sebelum ayahku wafat, ayahku sudah menyiapkan uang bagiku untuk pergi ke Madinah. Sebelum beliau wafat, memang aku pernah diajak beliau jalan-jalan untuk makan bersama. Di jalan, beliau pernah bilang, "Nah, nanti ayah mau kasih uang ke kamu untuk kamu berangkat ke Madinah ya." Beliau merasa senang, juga antusias ketika itu. Ternyata janji beliau amanahkan ke ibuku sebelum wafatnya. Mungkin ini adalah suatu bentuk terima kasihnya dan bentuk kasih sayang beliau terhadapku. Dengan berat hati akhirnya aku pun pergi ke Madinah dan meninggalkan ibuku di Indonesia selama 2 tahun lamanya. Suatu ketika, temanku yang memiliki keinginan untuk tinggal di Madinah bersama keluarganya pernah bertanya padaku, "Dengan sebab apa kamu dimudahkan untuk bisa tinggal di Madinah? Karena yang memiliki kelebihan harta saja belum tentu bisa dimudahkan untuk bisa tinggal di sana." Aku pun terdiam mendengar pertanyaan temanku itu. Kemudian aku berkata, "Mungkin dengan sebab membantu kesulitan orang tua. Tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum aku berangkat, aku sudah membantu ayahku terbebas dari utang dan jerat-jerat riba." Alam bisawab.